Pramusim telah usai, dan Arsenal terlihat dalam performa terbaik saat mereka bersiap untuk memulai kompetisi Liga Inggris musim 2024-2025. Usai tampil baik tapi kecewa di akhir musim dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi motivasi bagi The Gunners, meskipun ada kemungkinan hal itu dapat menimbulkan tekanan di musim baru nanti. Klub London Utara itu kini memiliki ambisi untuk melangkah lebih jauh di setiap kompetisi musim ini, dan berharap untuk dapat mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka dan juga gelar Premier League pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun. Kami telah merangkum semua persiapan dan perubahan dalam skuad dan taktik Arsenal untuk menghadapi musim 2024-2025 dengan melihat kembali musim lalu, transfer pemain sejauh ini, dan poin-poin penting taktik dan harapan untuk musim depan. Simak penjelasannya sebagai berikut. Rekap hasil transfer pemain. Musim 2023-2024, Arsenal memecahkan banyak rekor. Dan tak dipungkiri, musim tersebut adalah performa terbaik mereka di Premier League sejak era The Invincibles pada 2003-2004. Meskipun memiliki kemenangan terbanyak di Liga, rekor pertahanan terbaik, dan hanya kalah dan imbang sekali sejak awal tahun 2024, sayangnya The Gunners berakhir finish di posisi kedua di belakang Manchester City asuhan Pep Guardiola. Meskipun aktivitas transfer Arsenal sejauh ini minim, mempertahankan pemain utama mereka sama pentingnya. Mereka harus melepas beberapa pemain penting seperti musim lalu saat mereka melepas Granit Xhaka, kali ini Emil Smith-Rowe dan kemungkinan Eddie Nketiah juga. Akuisisi bek Italia Riccardo Calafiori, bek tengah yang mampu bermain sebagai bek kiri, dianggap sebagai transfer cerdas dari The Gunners. Sementara target transfer Arsenal yaitu Mikel Merino akan memberikan kedalaman untuk Declan Rice, Martin Odegaard, dan juga Thomas Partey. Arsenal juga bisa mencari tambahan seorang pemain sayap atau striker sebelum akhir jendela transfer. Baik itu seseorang untuk bersaing dengan Bukayo Saka di kanan, atau penyerang yang lebih tradisional yang akan memberi keuntungan bagi tim Arteta untuk bermain langsung ke depan. Beberapa penggemar The Gunners mungkin sedikit khawatir dengan kurangnya ambisi klub di bursa transfer dengan hanya satu kesepakatan yang dilakukan sebelum musim dimulai. Namun jika Arsenal berhasil mengamankan tanda tangan Mikel Merino dan seorang penyerang pada akhir musim, tidak diragukan lagi kedatangan mereka akan memperkuat skuad. Penjualan terbesar untuk klub musim panas ini adalah penjualan Emil Smith-Rowe. Gelandang serang tersebut mengakhiri hubungannya selama 14 tahun dengan Arsenal untuk bergabung dengan Fulham seharga 34 juta pounds. Eddie Nketiah batal bergabung dengan klub Prancis Marseille, sementara Reiss Nelson tampaknya bisa pergi dengan status pinjaman. Bek kiri Nuno Tavares dan gelandang Albert Sambi Lokonnya juga pergi dengan status pinjaman ke Lazio di Italia dan Sevilla di La Liga. Masih harus dilihat apakah masa depan untuk pemain seperti Kieran Tierney dan juga Aaron Ramsdale. Keduanya tampaknya keluar dari rencana Mikel Arteta musim baru ini. Starting 11 terkuat Arsenal. Menjelang musim baru, starting 11 terkuat Arsenal memiliki banyak kemewahan. Tergantung pada pemain mana yang tampil pada level terbaik mereka. Rekrutan baru Riccardo Calafiori mungkin langsung masuk ke peran bek kiri. Namun persaingan ketat dengan Jurriën Timber dan Alexander Zinchenko akan bisa menjadi happy problem bagi Arteta. Mengingat keduanya telah menunjukkan bahwa mereka dapat memainkan peran mereka yang sangat disukai oleh Arteta. Thomas Partey berkutat dengan masalah cedera dan dapat digantikan oleh Mikel Merino dari Real Sociedad jika The Gunners berhasil menyegel kesepakatan itu sebelum pertandingan pembuka musim melawan Wolves. Di lini depan, Arteta memiliki banyak opsi dengan Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Reiss Nelson, dan Eddie Nketiah, semua opsi yang dapat dipanggil sebagai pengganti Martinelli, Kai Havertz, dan Bukayo Saka. Penambahan striker lain dapat menciptakan lebih banyak persaingan. Arsenal akan terus mencari cara untuk meningkatkan persaingan mereka untuk melawan Manchester City. Strategi dan taktik Mikel Arteta. Seperti sejumlah manajer lainnya, Arteta tidak dapat menggunakan seluruh skuadnya saat mereka tur ke Amerika Serikat. Ini karena adanya Piala Eropa. Berdasarkan pramusim,
tampaknya tidak akan ada banyak perubahan pada formasi yang digunakan Arsenal. Mereka terus bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Namun yang mungkin berubah adalah personel tertentu di posisi ini. Misalnya, Jurrien Timber yang absen sepanjang musim 2023-2024 karena cedera, mungkin menjadi jawaban atas masalah bek kiri Mikel Arteta. Jika bukan Timber, maka itu akan menjadi posisi bagi Riccardo Calafiori, yang bisa bermain sebagai bek tengah dan juga bek kiri. Calafiori adalah seorang bek yang suka berpetualang ke lini tengah dan membawa bola ke depan, mencari umpan penetrasi di antara garis depan, sangat mirip dengan John Stones untuk Manchester City. Taktik ini akan didukung oleh kekuatan 3 bek belakang lainnya, yaitu Ben White, William Saliba, dan juga Jurrien Timber, di mana Calafiori akan melangkah maju, sementara yang lain bergeser sebagai 3 bek belakang, dan Arsenal akan mampu membanjiri lini tengah dalam penguasaan bola. Ini akan mengubah pola serang mereka menjadi 3-2, dengan Calafiori bermain sebagai gelandang tengah bersama salah satu dari Jorginho atau Declan Rice, dan memungkinkan sisa serangan untuk memulai lebih maju untuk menekan lawan. Ini akan memberi Arsenal lebih banyak kontrol dalam permainan yang selalu dicari oleh Arteta, mampu mengendalikan permainan dan tidak memberi lawan kesempatan. Lagi pula lini belakang Arsenal sudah terbukti tangguh. The Gunners menjaga clean sheet terbanyak musim lalu dengan 18, dan juga kebobolan paling sedikit dengan 29 gol. Saat kehilangan bola, mereka akan kembali ke posisi 4 back, mengingat masing-masing mampu bertahan 1 lawan 1 saat mereka dibutuhkan. Semua pemain belakang Arsenal juga punya tinggi badan yang ideal, artinya mereka akan dapat bertahan dalam situasi set piece dengan lebih nyaman sambil memberikan ancaman di kotak penalti lawan. Poin-poin utama yang jadi perhatian. Salah satu poin utama pembicaraan sepanjang musim lalu dan pasti akan berlanjut ke musim ini adalah sorotan pada posisi penyerang tengah. Di tengah kritik terhadap transfer Kai Havertz Agustus lalu, pemain asal Jerman itu mengejutkan banyak orang dengan beberapa penampilan gemilangnya, dengan mencetak 14 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Namun Gabriel Jesus terlihat jauh lebih hidup di pramusim dan bisa memperebutkan tempatnya dengan Havertz, berharap untuk memberikan dampaknya di peran sentral. Jika Arteta beralih ke pasar transfer, mendapatkan striker dengan catatan 20 gol atau lebih mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan yang perlu dijawab pada akhir musim lalu. Victor Gyökeres dari Sporting telah menjadi target bagi The Gunners karena insting dan kemampuan finishing mematikan yang telah lama hilang di tim London Utara. Kemudian ada juga masalah pemain muda. Arteta sering dikritik karena kegagalan untuk mengintegrasikan bintang akademi klub yang paling cemerlang ke dalam tim utama. Namun selama pramusim, pelatih asal Spanyol ini telah memberi waktu bermain pada munculnya beberapa bintang muda di skuad senior, terutama Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly, yang telah membuat lompatan dan terlihat sangat alami bersama tim utama. Menurut Arteta, mereka menunjukkan kualitas yang mereka miliki, terutama mereka menunjukkan kepribadian yang mereka miliki untuk bermain di level ini, dan mereka layak mendapat menit bermain. Jelas dari komentar Arteta bahwa bintang-bintang muda akan diberi kesempatan yang adil di musim mendatang, dan mereka dapat memainkan peran penting dalam musim The Gunners. Yang terakhir adalah dilema bek kiri formasi Arteta. Dalam beberapa tahun terakhir, kedalaman skuad sering menjadi masalah utama bagi Arsenal dan kadang-kadang menghambat kemajuan mereka pada saat-saat penting musim lalu. Ini tetap berlaku untuk beberapa posisi, seperti kurangnya rotasi yang tersedia untuk Bukayo Saka, tetapi area lain dari lapangan diberkati dengan banyak pemain berbakat. Salah satu area tersebut adalah posisi bek kiri, di mana Arteta harus memilih antara setidaknya 3 pemain yang semuanya layak untuk menjadi starter. Calafiori, Zinchenko, dan Jakub Kiwior semuanya adalah talenta top, dan meskipun mereka masing-masing menawarkan sesuatu yang berbeda untuk tim, hanya satu yang realistis bisa menjadi starter reguler untuk Arteta. Selain ketiga nama tersebut, Arteta juga harus mempertimbangkan Lewis Kelly yang juga terlihat sangat baik dalam peran tersebut selama pramusim. Ini adalah masalah yang menyenangkan atau happy problem tentunya, tetapi adalah masalah yang perlu diatasi oleh manajer jika dia ingin menjaga semua pemainnya bahagia selama musim ini. Pada akhirnya,
Arteta dan para pemainnya akan berusaha membalas dendam atas rasa sakit musim lalu, melakukan satu langkah lebih baik lagi, dan memenangkan gelar Liga yang telah nyaris mereka menangkan selama 2 tahun terakhir. Pemain baru dan pemain kunci yang kembali memberi Arsenal keuntungan besar musim depan. Namun mereka akan memiliki persaingan ketat lagi dari para klub 6 besar. Lawan-lawan Arsenal juga telah membawa bala bantuan baru, menambah kekuatan ke Liga Premier. Tetapi Arsenal akan berusaha keras memenangkan gelar Liga untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Tim London Utara juga akan memiliki kompetisi lain untuk dimainkan sepanjang musim depan, yang berarti Arteta dan pemainnya akan menjalani musim yang sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Apakah Arsenal bisa juara di musim 2024-2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.